Iya, Bu Baik Monika kalau baik kita lihat kabarnya. hunian berkonsep transportasi atau Transit Oriented Development TOD ini kan semakin banyak digarap oleh developer. Nah, Anda melihatnya ini tren hunian TOD saat ini seperti apa sih sehingga semakin banyak peminatnya? Kalau kita lihat ya, trennya seperti apa, iya memang sekarang sudah mulai makin banyak. Karena kalau kita balikin lagi ya, konsep TOD itu kan, adalah development yang berada di antara 400 sampai 800 meter dari, stasiun titik simpul, transportasi massal. Jadi, ini memang, kenapa jadinya, mulai banyak, karena kan kita punya sekarang mulai ada lebih banyak, transportasi massal. Kalau dulu kita cuma punya kereta api, sekarang kita punya MRT, kita punya LRT. Jadi, itu adalah, makanya mulai berkembang gitu ya. Kemudian kenapa sih, mulai banyak juga, nah itu targetnya juga beda-beda gitu ya. Sekarang ini sudah mulai dibangun. Kalau, ada yang kelasnya kelas menengah, ada yang menengah bawah, bahkan ada yang menengah atas, tergantung, dari dia di mana lokasinya. Kalau biasanya yang memang, TOD-nya dibangun itu adalah dengan kereta, itu biasanya kelasnya masih kelas menengah atau menengah bawah gitu ya. Tapi, LRT pun yang sampai sekarang walaupun LRT-nya belum beroperasi, tetapi TOD-nya sudah mulai dipasarkan, nah itu umumnya juga masih di kelas menengah. Nah, sementara kalau yang MRT, karena kalau kita lihat lokasinya itu kan, MRT yang sekarang, masih, memanjangnya sepanjang, CBD sampai ke daerah, Jakarta Selatan, itu emang daerah komersial yang harga tanahnya udah mahal, sehingga, memang MRT TOD-nya adalah TOD dengan kelas lebih ke menengah atas. Mhm. Seperti itu sih, trennya sekarang, yang ada hunian yang sudah dibangun sekarang ini. Oke, nah kalau berbicara soal hunian TOD, ini idealnya seperti apa sih Bu? Apakah Anda melihat sejauh ini kawasan hunian TOD yang existing di Indonesia ini sudah cukup ideal atau justru belum nih ternyata Bu? Eee, ide Sebenarnya kan konsepnya kan adalah, ketika orang bisa tinggal di situ, dan kemudian, memaksimalkan pemanfaatan, sarana transportasi massal tadi, dengan maksimal. Artinya nggak lagi perlu habis dari tempat situ masih harus naik angkot lagi atau naik Mhm. segala macam. Dan di dalamnya sendiri juga kemudian, apa, banyak terintegrasi dengan yang lain. Intinya adalah supaya hidup itu lebih balance. Ini kan kalau nggak salah topiknya adalah work life balance ya. Mhm. Jadi artinya balance antara kerja dan hidup gitu ya. Waktu kita bicara hidup, orang kemudian mulai mikir, bagaimana relasinya dia dengan keluarga, dengan teman-teman, bagaimana dia memperhatikan aspek kesehatan, dirinya, kemudian juga spiritual. Ketika kita bicara spiritual, orang mulai sekarang, concern terhadap lingkungan gitu ya. Nah, dengan TOD ini kan sebenarnya, tujuan utamanya meminimalkan pemanfaatan, transportasi pribadi, sehingga emisi karbon juga berkurang dan segala macam. Nah, kalau kita bayangin deh ya, kalau orang pakai kendaraan pribadi, karena kan sekarang orang tinggal di rumah-rumah itu mau nggak mau harus, di pinggir-pinggiran ya. Nah itu, kira-kira tiap hari pulang pergi itu, bisa 2 4 jam, di jalan gitu ya, pulang pergi. Belum ketika di kantor harus meeting, setiap kali meeting kita perlu waktu sekitar 1 sampai 2 jam di jalan lagi. Dalam sehari itu udah kayak 10 jam cuma di jalan aja gitu. Iya. Sementara ketika ketika orang misalnya, dia naik kereta gitu ya, masih masih bisa menghemat gitu ya sekitar 1 jam, 2 jam lah bisa menghemat. Nah, begitu MRT lebih jauh lagi hematnya waktunya gitu ya. Artinya lebih banyak waktu yang bisa dialokasikan untuk hal lain selain pekerjaan, selain bekerja. Jadi memang konsep idealnya adalah orang jadinya lebih punya waktu untuk, balance lah hidupnya gitu ya, nggak cuman kerja dan habis itu habis waktu di jalan, Oke, seperti artinya itu. kelebihannya dari Sekarang segi udah waktunya ini ya Bu heeh, ya? Dari segi lebih di waktu waktu. ini Sekarang sangat, kalau ditanya udah tentu akan menjadi pilihan. Oke, Bu Monika kami juga ya. sudah bergabung bersama Direktur Utama PT Urban dengan Bambang Sumargono melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, selamat malam.
Oke, Pak Bambang, seperti apa sih Anda melihat geliat sektor properti khususnya hunian TOD seiring melandainya pandemi COVID-19? Ya, kalau saya lihat saya baru gabung, maaf tuh tadi Ibu siapa tadi mengatakan, Ibu siapa tadi barusan tadi? Saya setuju ya, artinya memang ke depan ini TOD ini merupakan salah satu hal yang mempunyai pasar yang cukup potensi ya, punya pasar yang cukup besar. Karena kita lihat terkait dengan kondisi yang ada saat ini, beberapa proyek kita itu saya lihat masih cukup punya market yang besar. Terlihat dari penjualan-penjualan kita lihat beberapa bulan terakhir lah. Kalau saya lihat Hmm. itu berarti potensi ini cukup besar, Pak. Masih sangat besar. Oke, saya akan kembali ke Bu Monika. Bu Monika, kalau misalkan secara dari harga gitu, perbedaannya ini harga hunian di kawasan TOD dengan non TOD ini bisa berapa besar sih perbedaan harganya? Sebenarnya kalau dibilang bedanya sama yang biasa, nggak bisa dibandingin gitu ya. Cuma memang kalau kita lihat ini yang sekarang TOD yang kereta dan LRT, tadi kalau saya katakan kelas menengah, itu rata-rata di sekitar 400-500 juta. Itu yang ekonomisnya. Mhm. Kadang-kadang ada juga, atau kebanyakan juga menyediakan versi unit subsidi, itu harganya bisa di sekitar 200-an juta. Jadi harganya seperti itu. Nah, cuma memang kalau MRT, karena tadi saya katakan juga development-nya kebanyakan di tanah-tanah yang mahal, harganya lebih mahal, di atas 1 M misalnya. Jadi memang tidak serta-merta, oh lebih murah gitu ya. Dia sebenarnya kompetitif juga dengan development di sekitar sejenis. Tapi memang kalau yang kereta dan segala macamnya itu sebenarnya jawaban ya, karena mungkin secara harga unitnya relatif sama atau ya sedikit lebih rendah. Tapi kan nggak ada lagi waktu tempuh lagi gitu, nggak perlu lagi naik angkot lagi gitu, seperti itu.